Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, kelas 5A Teknik Informatika yang beranggotakan oleh saya sendiri, Salsa Hairunisa dengan NPM 19106311700133. Perkenalkan, nama saya Putri Fania dengan NPM 19106311700037. Perkenalkan, nama saya Yusril Arbizal, NPM 19106311700057. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan CPU beserta contoh soal dan cara pengerjaannya. Nah, mungkin langsung aja ke pembahasan metode yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada FCFS, yaitu First Come First Serve, di mana proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu. Nah, tidak peduli apakah burst time-nya itu panjang atau pendek. Lalu di sini kita punya soal ada proses P1 sampai P4, di mana P1 mempunyai arrival time-nya itu 0 atau waktu kedatangannya itu 0 dengan burst time-nya itu 5. Lalu P2 dengan waktu kedatangan 3 dan burst time-nya itu 2. Dan P3 dengan waktu kedatangan 5, burst time-nya itu 4. Dan P4 dengan waktu kedatangan 8 dan burst time-nya itu 6. Cara pengerjaannya, yang pertama pada detik ke-0, proses P1 datang dengan burst time-nya 5, lalu dijalankan. Lalu pada detik ketiga, P2 datang dengan burst time 2. Di sini P1 masih dijalankan. Lalu pada detik kelima, proses P1 selesai, lalu P2 dijalankan, dan P3 datang dengan burst time-nya itu 4. Setelah itu, proses P2 selesai pada detik ke-7. Selanjutnya, P3 dengan burst time 4 dijalankan. Lalu pada detik ke-8, P4 dengan burst time 6 datang, dan P3 masih dijalankan. Lalu pada detik ke-11, proses P3 selesai dan P4 dijalankan. Proses P4 selesai pada detik ke-17. Selanjutnya ada waktu tunggu, yaitu waktu tunggu P1 adalah 0, karena P1 datang pada detik ke-0. Nah, untuk P2 dijalankan pada detik ke-5 dan datang pada detik ke-3, jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Nah, untuk P3 sendiri dijalankan pada detik ke-7 dan datang pada detik ke-5, jadi waktu tunggunya itu 2. Nah, untuk P4 dijalankan pada waktu ke-11 dan datang pada waktu ke-8, jadi waktu tunggunya itu 3. Semua waktu tunggunya itu dijumlah jadi 7. Lalu ada rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya itu jumlah waktu tunggu yang tadi dibagi dengan jumlah proses. Jadi 7 dibagi 4 sama dengan 1,75 satuan waktu. Oke, selanjutnya ada SGF, yaitu Short Job First, yaitu non-preemptive. Di sini kita masih punya soal yang sama. Nah, SGF yang ini yaitu jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka burst time-nya yang lebih kecil lah yang akan dilayani terlebih dahulu. Cara pengerjaannya itu pada detik ke-0, P1 datang dengan burst time-nya 5 dan dijalankan. Nah, pada detik ketiga, P2 datang dengan burst time-nya 2. Dan pada detik kelima, proses P1 selesai dan P2 mulai dijalankan. Pada detik kelima ini juga, P3 datang dengan burst time-nya 4. Karena kebetulan pada detik kelima ini, burst time dari P2 lebih kecil dari P3, maka P2 yang akan dijalankan. Oke, pada detik ke-7, proses P2 selesai, lalu dilanjutkan oleh P3.
Selanjutnya pada detik ke-8, P4 datang dengan burst time 6, di mana P3 lebih kecil burst time-nya, jadi yang dijalankan P3. Lalu proses P3 selesai pada detik ke-11, yang dilanjutkan oleh P4 dijalankan dan selesai pada detik ke-17. Selanjutnya ada waktu tunggu, yaitu P1 dengan waktu tunggu 0, dikarenakan P1 datang pada detik ke-0. Nah, P2 dijalankan pada detik ke-5 dan datang pada detik ke-3, jadi waktu tunggunya itu 2. Dan P3 dijalankan pada waktu ke-7, pada detik ke-7 dan datang pada detik ke-5, jadi waktu tunggunya itu 2. Dan P4 dijalankan pada detik ke-11 dan datang pada detik ke-8, jadi waktu tunggunya itu 3, dijumlahkan sama dengan 7. Jadi kita dapat rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya ini 7/4 sama dengan 1,75 satuan waktu. Oke, selanjutnya ada SGF yang preemptif. Di sini kita masih memiliki soal yang sama. Selanjutnya pengerjaan. SGF ini preemptif, yaitu jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana burst time-nya ini lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan. Maka proses lain inilah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Jadi, jika ketemu yang sama dan burst time-nya itu ada yang lebih kecil, maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah yang burst time-nya lebih kecil. Oke, pada waktu pengerjaan pada detik ke-0, proses P1 datang dengan burst time-nya itu 5. Lalu pada detik ke-3, P2 datang dengan burst time-nya itu 2. Nah, dan di sini waktunya dikembalikan lagi, sisa P1-nya itu burst time-nya sisa 2. Setelah dilihat, nah burst time-nya ini sama. Tadi kan aturannya yang lebih kecil yang dikerjakan lebih dulu. Nah, karena P1 itu datang lebih dulu, maka P1 inilah yang dijalankan. Oke, pada detik ke-5, proses P1 selesai, lalu sini ada P2 dan datang P3 dengan burst time 4. Nah, di sini P2 lah yang burst time-nya lebih kecil, jadi P2 yang dijalankan. Selanjutnya proses P2 selesai pada detik ke-7. Lalu P3 dijalankan. Setelah itu pada detik ke-8, P4 datang dengan burst time-nya 6. Nah, di sini dilihat lagi karena burst time P3 ini lebih kecil, maka P3 inilah yang dijalankan. Oke, proses P3 selesai pada detik ke-11. Lalu dilanjut oleh dijalankannya P4 dengan burst time 6 dan selesai pada detik ke-17. Lalu di sini ada waktu tunggu di mana masih sama, yaitu P1 dimulai dari detik ke-0. Jadi waktu tunggunya 0 dan P2 dijalankan pada detik ke-5 dan datang pada detik ke-3, maka waktu tunggunya 2 dan P3 dijalankan pada detik ke-7 dan datang pada detik ke-5, maka waktu tunggunya 2 dan P4 dijalankan pada detik ke-11 dan datang pada detik ke-8. Jadi waktu tunggunya 3 dan dijumlahkan sama dengan 7. Nah, rata-rata waktu tunggunya ini AWT jumlah dari waktu tunggu dibagi jumlah proses, yaitu 7 dibagi 4 sama dengan 1,75 satuan waktu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Salsa. Selanjutnya ada metode priority scheduling non-preemptive. Nah, metode ini adalah metode di mana proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan diutamakan terlebih dahulu gitu. Jika suatu proses itu memiliki prioritas yang sama, maka proses yang dijalankan lebih dahulu itu akan ditentukan berdasarkan FCFS atau proses mana yang datang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada soalnya itu sama seperti pada metode sebelumnya, hanya saja ada penambahan kolom prioritas untuk setiap prosesnya, di mana P1 prioritasnya 1, P2 prioritasnya 2,
P3 prioritasnya 2, dan P4 prioritasnya 1. Nah, langsung aja untuk pengerjaan kita buat dulu grand check-nya. Di sini pada detik ke-0 datang P1 dengan burst time 5 dan prioritas 1. Dia akan dijalankan, dan pada detik ketiga datang P2 dengan burst time 3 dan prioritasnya 2. Di sini akan terjadi proses analisis antara P1 dan P2, manakah proses yang memiliki prioritas lebih tinggi gitu. Nah, karena P1 memiliki prioritas yang lebih tinggi, maka P1 akan dijalankan sesuai dengan sisa waktu burst time yang dimiliki. P1 akan selesai pada detik ke-5, dan pada detik ke-5 ini juga datang P3 dengan burst time 4 dan prioritas 2. P2 yang sebelumnya masuk antrian gitu, dia akan dijalankan pada detik ke-5. Kenapa? Karena dalam hal ini P3 dan P2 memiliki prioritas yang sama, yaitu 2. Namun P2 ini datang lebih dahulu gitu. Jadi dia akan dijalankan lebih dulu. P2 akan jalan dan berakhir pada detik ke-8. Pada detik ke-8 ini P4 datang dengan burst time 6 dan prioritas 1. Kemudian P3 yang sebelumnya sudah datang dan masuk antrian, dia akan tetap pada antrian karena dia memiliki nilai prioritas yang lebih rendah dari P4. Oleh karena itu, pada detik ke-8 P4 diproses dan berakhir pada detik ke-14. Pada detik ke-14 ini pula, P3 dengan burst time 4 dan prioritas 2 akan dijalankan dan berakhir pada detik ke-18. Nah, untuk waktu tunggunya, P1 itu 0 karena dia dijalankan pada detik ke-0 dan datang pada detik ke-0. Untuk P2, waktu tunggunya itu 2 karena dia dijalankan pada detik ke-5 dan datang pada detik ketiga. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Untuk P3, waktu tunggunya itu 9 karena dia dijalankan pada detik ke-14 dan datang pada detik ke-5. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Untuk P4, waktu tunggunya itu 0 karena dia datang di detik ke-8 dan dijalankan juga pada detik ke-8. Waktu tunggu keseluruhan itu totalnya 11, 9 ditambah 2. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggunya atau AWT itu 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. 11 itu dari jumlah waktu tunggu dan 4 itu dari banyaknya proses yang ada. Selanjutnya ada juga metode yang namanya priority scheduling primitive. Nah, ini nih metode sama seperti sebelumnya, dia akan mendahulukan atau mengutamakan proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Namun, jika ada proses yang memiliki prioritas sama, maka yang didahulukan itu adalah proses yang memiliki nilai burst time lebih kecil. Untuk contoh soalnya sama seperti sebelumnya, langsung aja ke cara pengerjaannya. Pada detik ke-0, datang P1 dengan burst time 5 dan prioritas 1. Dia akan dijalankan. Kemudian pada detik ketiga, datang P2 dengan burst time 3 dan prioritas 2. Dan juga akan terjadi proses analisis antara P1 dan P2. Manakah yang memiliki prioritas lebih tinggi? Karena P1 lebih tinggi prioritasnya, maka P1 akan tetap jalan dan berakhir pada detik ke-5. Pada detik ke-5 ini, datang P3 dengan burst time 4 dan priority 2. Dan P2 dengan burst time 3 dan priority 2 yang sebelumnya masuk ke antrian itu dia akan dijalankan. Kenapa? Karena mereka punya prioritas yang sama, tapi P2 ini memiliki nilai burst time yang lebih kecil gitu. Untuk primitive itu kan perhitungannya ada di burst time ya. Ini P2 burst time-nya itu lebih kecil, maka dia akan dijalankan. Dan akan berakhir di detik ke-8. Pada detik ke-8 ini, P4
datang dengan berstime 6 dan prioritas 1. P3 yang sebelumnya datang, dia akan masuk ke proses ke antrian karena memiliki nilai prioritas yang lebih kecil dari P4 gitu. P4 akan jalan dan berakhir pada detik ke-14. Pada detik ke-14 ini pula P3 akan dijalankan sebanyak 4 satuan waktu dan berakhir pada detik ke-18. Nah, untuk waktu tunggunya, P1 ini waktu tunggunya 0 karena dia dijalankan pada detik ke 0 dan datang juga pada detik ke-0. Untuk P2 waktu tunggunya itu 2 karena dia dijalankan pada detik ke-5 dan datang pada detik ke-3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Untuk P3 waktu tunggunya itu 9 karena dia dijalankan pada detik ke-14 dan datang pada detik ke-5. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Dan untuk P4 waktu tunggunya itu 0 karena dia dijalankan pada detik ke-8 dan datang juga pada detik ke-8. Total waktu tunggu dijumlahkan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Dan untuk rata-rata waktu tunggunya atau AWT itu 11 dibagi 4 sama dengan 2,75 satuan waktu. Ya, selanjutnya yaitu proses round robin non-frame time. Untuk pengertiannya sendiri, proses round robin ini dilakukan berdasarkan time kuantum ya, lalu juga dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Di sini waktunya itu 3. Lalu proses bergantian berdasarkan waktu kuantum. Dan untuk round robin non-preemptive ini, jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Bisa dilihat di soal arrival time-nya itu 0 semua ya. Sama semua maksudnya. Nah, di sini soalnya yaitu prosesnya ada 4, untuk arrival time-nya itu 0 semua. Lalu untuk burst time-nya P1 itu 5, P2-nya itu 2, P3-nya itu 4, dan P4-nya itu adalah 6. Dan untuk time kuantumnya sendiri adalah 3. Lalu untuk ke proses pengerjaannya, yang pertama itu arrival time 0, P1, burst time-nya itu 5, lalu juga ada P2, burst time-nya itu 2, P3 burst time-nya 4, dan P4 burst time-nya itu 6 ya. Itu untuk ke detik yang ke-0 proses pertama. Lalu selanjutnya karena time kuantumnya 3, selanjutnya berarti masuk ke detik ketiga, jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Karena P1 tadi telah berjalan, lalu P2 ini dalam antrian, lalu kita untuk detik ketiganya ini masuk ke proses P3 ya, P2 maksudnya. Untuk P2 burst time-nya itu 2, lalu antrian selanjutnya P3 burst time-nya 4, P4 burst time-nya 6, dan P1 burst time-nya 2. Kenapa 2? Karena dia P1 ini telah berjalan 3 detik ya, jadi burst time-nya berkurang menjadi 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Itu untuk proses kedua. Lalu selanjutnya di waktu yang kelima. Kenapa 5? Karena P2 ini telah selesai berjalan ya. Jadi P3 ditambah 2 karena burst time-nya itu kan ada 2. Jadi detik kelima. Untuk detik kelima ini proses yang akan dijalankan selanjutnya yaitu P3 karena di detik 2 itu sebelum P2 itu P3 ya. Jadi di detik kelima ini proses yang akan dijalankan selanjutnya P3 burst time-nya 4, lalu ada antrian P4 burst time-nya 6, lalu P1 burst time-nya itu 2. Lalu selanjutnya masuk ke proses ketiga, detiknya itu 8 karena time kuantumnya itu 3 ya. Untuk proses yang akan dijalankan selanjutnya yaitu P4 burst time-nya itu 6, P1 burst time-nya itu 2, dan P3 burst time-nya itu 1. Lalu selanjutnya yaitu detik ke-11, proses P1-nya 2, P3 burst time-nya 1, lalu P4 burst time-nya 3. Lalu untuk proses selanjutnya masuk ke 13 karena dan juga di P1-nya itu sudah selesai ya. Lalu
detik selanjutnya yaitu 13 karena 11 ditambah burst time-nya P1 ini kan sisa 2, jadi 11 ditambah 2 sama dengan 13. Nah, di detik ke-13 ini P3 burst time-nya 1, P4 burst time-nya 3. Lalu proses selanjutnya yaitu detik ke-14 dikarenakan P3-nya ini burst time-nya sisa 1 dan P3 ini telah selesai prosesnya ya. Jadi yang selanjutnya itu detik ke-14 dan P-nya itu 4 karena sisa P4 burst time-nya yaitu 3. Lalu untuk yang terakhir detik ke-17. Karena 17 ini didapat karena sisa P3 ini burst time-nya yaitu 3. 14 ditambah 3 sama dengan 17. Lalu untuk waktu tunggunya itu P1 sama dengan 11 dikurangi 3. 11 itu didapat dari akhir P1 itu berjalan ya, bisa dilihat P1 itu terakhir di detik ke-11 dan dikurangi 3. 3 itu dia hanya 1 kali jalan ya, yaitu selama 3 detik bisa dilihat dari di detik ke-0 ke detik ke-3. Lalu 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Lalu untuk P2 sama dengan 3 dikurangi 0. P3 itu didapat dari akhir dari P2 yaitu ke detik ke-3 dan dikurangi 0 karena dia tidak jalan 1 kali pun. Jadi sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Lalu untuk P3 sama dengan 13 dikurangi 3. Sama ya seperti yang sebelumnya itu P13 didapat dari akhir dari jalannya P3 yaitu di detik ke-13 dikurangi 3 karena P3 ini hanya berjalan selama 1 kali yaitu 3 detik. Bisa dilihat di detik ke-5. Jadi 13 kurangi 3 sama dengan 10. Dan P4 sama dengan 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Lalu ditotalkan jumlahnya yaitu 32. Untuk rata-rata waktu tunggunya yaitu 32 dibagi 4. Total waktu tunggu ini dibagi total proses yang terjadi yaitu 4. Jadi 32 bagi 4 sama dengan 8 satuan waktu. Dan yang terakhir proses round robin frame type. Yang frame type ini itu arrivalnya tidak sama. Berbeda dengan yang non frame type itu arrivalnya sama. Jadi di sini arrival time-nya itu berbeda ya, bisa dilihat di soal. Untuk prosesnya ada 4, P1, P2, P3, P4. Arrival time-nya itu P1 adalah 0, P2 adalah 3, P3 adalah 5, dan P4 adalah 8. Dan untuk burst time-nya itu P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 2, P3 sama dengan 4, dan P4 sama dengan 6. Dan time kuantumnya juga sama ya, seperti soal sebelumnya yaitu 3. Untuk prosesnya yaitu kita arrival time-nya itu yang pertama 0, detik ke 0. Yang detik ke 0 itu hanya ada P1 ya. P1 burst time-nya 5. Lalu masuk ke arrival time 3 yaitu P2. Lalu selanjutnya detik ketiga karena time kuantumnya 3, jadi 0 tambah 3 sama dengan 3. Yang masuk ke 3 itu ada P2, burst time-nya 2, dan P1 burst time-nya 2 karena yang P1 telah berjalan sebanyak 3 detik, jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Itu untuk proses kedua. Lalu selanjutnya arrival time 5 yaitu P3 ya. Lalu selanjutnya detik ke-6 dikarenakan 3 ditambah time kuantumnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Untuk detik ke-6 ini ada yang proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah P1, burst time-nya yaitu 2. Lalu P3, burst time-nya 4. Kenapa P2 tidak ada? Karena P2 telah selesai dijalankan ya. Lalu untuk selanjutnya yaitu arrival time ke-8. Prosesnya yaitu ada P4. Lalu selanjutnya detik ke-9. Karena time kuantumnya 3 jadi detiknya 9.
proses yang akan dijalankan selanjutnya yaitu P3 burst time-nya yaitu 4. Lalu P4 yaitu P4 burst time-nya yaitu 6. Lalu proses selanjutnya yaitu detik ke-12. Untuk prosesnya yaitu P4 burst time-nya 6 dan yang masuk ke dalam antrian adalah P3 burst time-nya 1. P3 burst time-nya 1 itu karena dia P3 telah jalan sebanyak 3 kali, yang diproses detik ke-9 bisa dilihat. P3 burst time-nya 4 itu jalan 3 kali, jadi di detik ke-12 menjadi P3 burst time-nya 1. Lalu selanjutnya untuk detik ke-15 untuk P-nya yaitu 3, yang tadi di antrian detik 12, jadi yang akan dijalankan selanjutnya yaitu P3 burst time 1, dan juga P4 burst time-nya yaitu 3. Nah, P4 ini kan di detik ke-12 itu burst time-nya 6, lalu jalan sebanyak 3 kali, dan di detik ke-15 ini jadi berkurang, jadi P4-nya burst time-nya yaitu 3. Nah, di sini juga P3 telah selesai jalannya ya. Jadi detik selanjutnya yaitu 16 karena 15 ditambah 1 sama dengan 16, dan untuk P-nya yaitu P3 burst time-nya yaitu 3. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang terakhir menjadi 19 dikarenakan burst time dari P4 itu sisa 3, jadi 16 ditambah 3 sama dengan 19. Nah, untuk jumlah waktu tunggu yaitu P1 sama dengan 6 dikurangi 3. 6 itu dikarenakan P1 selesai di detik ke-6 dan dikurangi 3 karena dia hanya berjalan selama 3 kali. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. P2 sama dengan 3 dikurangi 0 karena P2 ini berakhir di detik ketiga dan dia tidak jalan 1 kali pun. Jadi 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Dan untuk P3 sama dengan 15 dikurangi 3. 15 itu didapat dari selesainya proses P3 di detik ke-15 dan hanya 3 kali berjalan di detik ke-9. Sama dengan 15 kurangi 3 sama dengan 12. Dan P4 sama dengan 16 dikurangi 3 sama seperti sebelumnya. 16 didapat dari akhir selesainya P4 ini di detik ke-16 dikurangi 3 karena hanya berjalan sebanyak 3 kali, bisa dilihat di detik ke-12. 16 kurangi 3 sama dengan 13. Lalu ditotalkan jumlahnya 31. Dan untuk rata-rata waktu tunggunya itu sama dengan 31 dibagi 4 sama dengan 7,75. Mohon maaf, itu 31 ya, bukan 12. Tipe kayaknya. Jadi hasilnya 7,75 satuan waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Oke. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.